I'm sure you've heard the news tentang pentingnya manajemen pengetahuan dalam kesuksesan organisasi. Video ini dibuat oleh kelompok C. Sekarang, mari kita selami kekuatan pengetahuan dan bagaimana organisasi dapat memanfaatkannya untuk tetap terdepan di dunia yang berubah dengan cepat. Muhammad Jafar Ramadan Abdul Wahid, Muhammad Imran Adam Heril, Afia Nailufar. Di dunia bisnis yang cepat berubah saat ini, pengetahuan adalah pembeda utama. Organisasi yang memanfaatkan pengetahuan secara efektif mendapatkan keunggulan kompetitif. Mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan mendorong inovasi. Video ini akan membahas kekuatan manajemen pengetahuan, sering disebut sebagai KM, dan perannya dalam kesuksesan organisasi. Kita akan mempelajari dua pendekatan KM yang mendasar, personalisasi dan kodifikasi. Kita akan memeriksa manfaat, tantangan, dan aplikasi dunia nyata mereka. Lebih lanjut, kita akan mengeksplorasi konsep organisasi pembelajaran, atau LO, dan hubungannya yang erat dengan KM. Akhirnya, kita akan melihat ke masa depan KM, menjelajahi bagaimana teknologi yang sedang berkembang membentuk lintasannya. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap strategi dan wawasan yang memberdayakan organisasi untuk berkembang dalam ekonomi yang digerakkan oleh pengetahuan. Manajemen pengetahuan, atau KM, lebih dari sekadar menyimpan informasi. Ini tentang membuat informasi itu bermanfaat bagi Anda. KM adalah proses menangkap, berbagi, dan menggunakan secara efektif pengetahuan kolektif organisasi. Pengetahuan ini mencakup keahlian, pengalaman, dan wawasan individu dalam organisasi. Ini juga termasuk informasi terdokumentasi, praktik terbaik, dan pelajaran yang dipetik. KM yang efektif memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan yang terinformasi, meningkatkan proses, dan mendorong inovasi. Ini membantu memecah silo informasi dan memungkinkan kolaborasi. Pada akhirnya adalah tentang mengubah informasi menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, yang mendorong pertumbuhan organisasi. Personalisasi, seperti namanya, berfokus pada elemen manusia dari berbagi pengetahuan. Ini menekankan interaksi langsung dan kolaborasi antar individu. Pendekatan ini mengakui bahwa pengetahuan seringkali bersifat diam-diam. Pengetahuan diam-diam sulit untuk diartikulasikan dan sering diperoleh melalui pengalaman. Program bimbingan adalah contoh utama personalisasi dalam tindakan. Karyawan yang berpengalaman berbagi pengetahuan dan wawasan mereka dengan anggota baru organisasi. Transfer pengetahuan ini membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan cepat dan menghindari kesalahan umum. Alat lain yang ampuh untuk personalisasi adalah platform kolaborasi digital. Platform ini memfasilitasi berbagi pengetahuan secara real-time, terlepas dari lokasi fisik. Karyawan dapat terhubung dengan pakar materi pelajaran, mengajukan pertanyaan, dan mengekspek informasi. Meskipun personalisasi menawarkan manfaat yang signifikan, ia juga menghadirkan tantangan yang unik. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa pengetahuan dibagikan secara konsisten dan efektif. Mengandalkan sepenuhnya pada interaksi informal dapat menyebabkan ketidakkonsistenan. Tantangan lain adalah potensi hilangnya pengetahuan ketika karyawan yang berpengalaman meninggalkan organisasi. Tanpa sistem untuk menangkap keahlian mereka, wawasan yang berharga dapat hilang. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi dapat menerapkan inisiatif berbagi pengetahuan yang terstruktur. Inisiatif ini dapat mencakup sesi berbagi pengetahuan rutin, komunitas praktik, dan repositori pengetahuan. Dengan memformalkan proses, organisasi dapat memastikan bahwa pengetahuan ditangkap dan disebarluaskan secara efektif. Bagian 5. Kodifikasi, membuat basis pengetahuan. Kodifikasi, pendekatan manajemen pengetahuan utama kedua, berfokus pada penangkapan dan pengaturan pengetahuan dalam format yang terstruktur dan mudah diakses. Pendekatan ini melibatkan pembuatan basis pengetahuan atau repositori terpusat. Repositori ini dapat menampung dokumen, artikel, template, dan bentuk pengetahuan eksplisit lainnya. Proses kodifikasi biasanya melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, organisasi harus mengidentifikasi pengetahuan yang penting untuk operasi mereka. Langkah ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang proses bisnis dan kesenjangan pengetahuan. Selanjutnya, organisasi perlu menetapkan sistem untuk mendokumentasikan dan mengatur pengetahuan ini. Sistem ini harus mencakup pedoman yang jelas untuk memformat, menandai, dan menyimpan informasi.
Setelah basis pengetahuan diisi, organisasi harus memastikan bahwa basis pengetahuan tersebut mudah dicari dan diakses oleh semua karyawan. Aksesibilitas ini sangat penting bagi karyawan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya. Bagian 6. Manfaat dan tantangan kodifikasi. Kodifikasi menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, ia menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk pengetahuan organisasi. Pemusatan ini menghilangkan kebingungan dan memastikan bahwa setiap orang bekerja dengan informasi yang sama. Kedua, kodifikasi memudahkan untuk melestarikan pengetahuan organisasi. Bahkan ketika karyawan pergi, pengetahuan mereka tetap dapat diakses oleh orang lain. Namun, kodifikasi juga memiliki kekurangannya. Salah satu tantangannya adalah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara basis pengetahuan yang komprehensif. Ini bisa menjadi pekerjaan yang signifikan. Tantangan lain adalah memastikan bahwa basis pengetahuan tetap mutakhir dan relevan. Informasi yang kedaluarsa dapat menyesatkan dan kontraproduktif. Organisasi harus menetapkan proses untuk meninjau dan memperbarui konten secara berkala. Bagian 7. Organisasi pembelajaran, budaya pertumbuhan. Organisasi pembelajaran, atau LO, adalah organisasi yang berkomitmen untuk pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. LO mendorong budaya di mana karyawan didorong untuk belajar dari pengalaman mereka, berbagi pengetahuan mereka, dan menerima ide-ide baru. Beberapa karakteristik utama mendefinisikan LO. Pertama, mereka memiliki visi bersama untuk belajar. Visi ini tertanam dalam budaya dan nilai-nilai organisasi. Kedua, LO mendorong pemikiran sistem. Karyawan didorong untuk melihat keterkaitan dari berbagai bagian organisasi. Ketiga, LO mempromosikan pembelajaran tim. Mereka menyadari bahwa kolaborasi dan berbagi pengetahuan sangat penting untuk inovasi. Akhirnya, LO memiliki mekanisme untuk menangkap dan menyebarluaskan pembelajaran. Mereka memastikan bahwa pelajaran yang dipetik dibagikan dan diintegrasikan ke dalam praktik organisasi. Bagian 8. Interaksi manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran. KM dan LO secara inheren saling terkait. KM menyediakan alat dan proses untuk menangkap, berbagi, dan mengelola pengetahuan. LO menyediakan budaya dan lingkungan yang memungkinkan pengetahuan mengalir bebas dan dipraktikkan. Praktik KM yang efektif mendukung pengembangan LO dengan menyediakan karyawan dengan informasi yang mereka butuhkan untuk belajar dan berkembang. Sebaliknya, budaya belajar yang dipupuk oleh LO mendorong karyawan untuk berkontribusi dan memanfaatkan sistem KM. Ketika prinsip KM dan LO selaras, organisasi menciptakan siklus pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan yang kuat. Bagian 9. Masa depan manajemen pengetahuan, kemajuan teknologi. Masa depan KM dibentuk oleh kemajuan teknologi yang pesat. Kecerdasan buatan, augmented reality, virtual reality, dan komputasi awan mengubah cara organisasi mengelola dan berbagi pengetahuan. Alat-alat bertenaga AI dapat mengotomatiskan banyak tugas KM, seperti penandaan pengetahuan, peringkasan konten, dan identifikasi pakar. Otomatisasi ini membebaskan para ahli manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. AR dan VR menawarkan pengalaman belajar yang imersif, memungkinkan karyawan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru di lingkungan simulasi yang realistis. Teknologi ini sangat berharga untuk tujuan pelatihan. Komputasi awan menyediakan platform yang scalable dan aman untuk menyimpan dan mengakses pengetahuan. Solusi KM berbasis cloud memungkinkan organisasi untuk memecah silo informasi dan membuat pengetahuan dapat diakses oleh karyawan kapan saja, di mana saja. Teknologi ini meningkatkan kemampuan KM untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan merangkul kemajuan ini, organisasi dapat membuka potensi penuh dari aset pengetahuan mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebagai kesimpulan, KM dan LO sangat penting untuk sukses di dunia yang digerakkan oleh pengetahuan saat ini. Dengan merangkul pendekatan personalisasi dan kodifikasi, organisasi dapat secara efektif menangkap, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan mereka. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan strategi KM dan LO, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan lanskap bisnis yang selalu berubah. Dengan berinvestasi dalam KM dan membina budaya belajar, organisasi dapat membuka potensi pun berkembang di financial